pada Senin 28 Oktober 2024, Muda dan Jakius selaku calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat beserta Rosalina dan Marian selaku calon bupati dan wakil bupati Kubu Raya mengadakan kunjungan ke Desa Kubu, Kecamatan Kubu. Agenda ini diisi dengan kegiatan silaturahmi bersama masyarakat dan juga ziarah ke makam Raja Kubu. Sebelum memulai pertemuan dengan masyarakat, Muda Jakius dan Rosalina Marijan menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Raja Kubu. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke kantor Desa Kubu. Di sini Muda Jakius dan Rosalina Marijan bertemu dengan aparatur desa dan tokoh masyarakat setempat. Dialog singkat berlangsung dengan penuh kehangatan. Akhirnya mereka tiba di lokasi utama acara, lapangan futsal The Gelora Kubu. Di tempat ini masyarakat sudah menanti kedatangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat dan calon bupati dan wakil bupati Kubu Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Hari Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kami dari Kubu selaku tokoh masyarakat maupun tokoh agama, terima kasih sekali lagi pertama kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang menyita waktunya pada sore ini dapat berkumpul di gedung besar ini, sama-sama kita mendengarkan yaitu yang disampaikan nanti calon-calon kita gubernur maupun bupati Kabupaten Kubu Raya maupun gubernur Kalimantan Barat. Ini ada pantun nih Bu, ada satu pantun Bu. Pantun ini khusus ditujukan kepada Ibu Hajah Rosalina.
Nah, jadi Hajah Rosalinah ini memilih pasangan dengan Haji Marijan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah kami ucapkan terima kasih. Ini bukan kami mungkin ya Pak. Ini Allah itu katanya kalau kita sudah berjasa yang terungkit lagi. Tapi tidak apa-apa. Ini saya jelaskan kepada ibu yang belum tahu. Ibu belum merasakan. Kemarin hari ini ada juga nih. Hari ini ada juga di Parit Limba itu orang yang kirim ke rumah sakit Kuburaya. Karena kemarin itu dia kalau tidak melalui desa, tidak tahu melalui desa, rujuk ke puskesmas dengan sepit-sepit sekalipun ya Pak, langsung ke sana tanpa biaya. Karena itu adalah program bupati. Nah, program bupati Lumajang. Jadi dikirim di rumah sakit Kuburaya. Nah, inilah banyak sisar-sisar kesini Pak tanpa biaya. Nah, inilah kita kenang Pak, kenang Bu. Jasa-jasa budi dari yang lalu itu kita kenang. Bukan kita mengambil suatu hal-hal yang negatifnya, mengambil hal yang positifnya yang kita rasakan sendiri. Ini bukan janji, bukan Bapak yang janji ini adalah bukti. Nah, bukan janji tapi ini adalah bukti. Alhamdulillah bersyukur, tapi meskipun usia makin hari makin nambah, mudah-mudahan jiwa, semangat, hati tetap, mudah-mudahan meskipun semakin hari semakin tua, tapi jiwa, semangat dan hati mudah-mudahan tetap. Soalnya wajahnya kayaknya muda-muda semua. Bapak-bapak juga gimana kabar, sehat ya? Semuanya yang ada di belakang semuanya hari ini berbahagia sekali. Dan saya tentu kalau Kubu sudah menjadi fondasi kita, Kecamatan Kubu tentu merupakan titik fondasi peradaban pemerintahan awal yang membuka peradaban ini, dan kita sadar itu. Kita mendapat restu dari Allah SWT, tentunya dulu berjuang dari para sesepuh semuanya, dan alhamdulillah perjuangan itu tidak sia-sia. Tentu kita kembali sebentar ke belakang, 17 tahun yang lalu kita bayangkan kita berdiri Kuburaya. Mudah-mudahan sudah banyak transformasi dan perubahan-perubahan yang terjadi pada daerah kita di Kuburaya. Saya pada saat itu masih ingat sekali di gedung Serbaguna bersama Toalang dan semua sesepuh-sesepuh yang mungkin sudah almarhum, dan juga Pak Mael dan Renandi dan semuanya, dan juga bapak-bapak sekalian yang semuanya walaupun sepuh tapi nampak muda-muda, kecuali giginya kali. Tapi kalau mata nampak masih bagus sebagian besar nih. Ibu-ibu gimana? Juga sehat semuanya ya. Dan alhamdulillah saya masih ingat saat itu tajam sekali pertanyaan kepada saya, tajam sekali keinginan kepada saya, tapi saya tetap bersikukuh bahwa sebelum resmi undang-undang Kuburaya terbentuk ini, saya tidak akan bicara tentang bagaimana soal Bupati Kuburaya ketika itu. Jadi makanya saat itu kenapa? Karena saya harus berpikir besar. Saya harus bisa mengalah dengan situasi. Kenapa? Karena saya memikirkan bahwasannya kalau kita sudah bicara belum apa-apa, Kuburaya belum terbentuk, bicara tentang siapa bupati dan minta saya untuk menyatakan sikap agar mendeklarasikan saat itu juga bahwa saya akan menjadi calon bupati kalau Kuburaya terbentuk, saya tidak bersedia. Saya katakan saat itu kita harus tetap fokus, istiqomah, karena niat kita untuk menjadi calon, untuk menjadikan Kuburaya ini, karena niat kita untuk menjadikan Kuburaya ini bukanlah karena keinginan sekedar
tes tes gini sama tes 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 ya, nah pelan ya, tes oke ya. Jadi saya ingin cerita ibu-ibu supaya ini bernilai bagi anak kita. Nah, oke, sip, biasa. Jadi ibu sekalian, saya ingin cerita ini sebuah nilai bahwa kita ini, dan saya dulu berjuang bukan semata-mata karena sekedar saya ingin mendapatkan jabatan atau kekuasaan. Dulu saya berjuang untuk Kubur Raya ini betul-betul ikhlas, betul-betul hanya ingin membahagiakan semua masyarakat di 9 kecamatan ini. Makanya saya bisa menahan diri dan saya katakan tunggu Kubur Raya resmi terbentuk, barulah kita lihat. Allah SWT tentu tidak akan membiarkan segala sesuatunya, dan pasti siapapun yang akan diridhoi Allah SWT tentu tidak akan tertukar, tidak Pak. Makanya saya yakin saat itu, dan alhamdulillah tidak lama kemudian Kubur Raya terbentuk. Tanggal berapa Bu ingat? 17 bulan 7 tahun 2007. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Nah, ketika itu terbentuk, halo, agak pelan ya, nggak bisa terlalu keras. Ketika terbentuk Kubur Raya, dan saya tidak bisa ngomong kalau pegangan. Bentar ya. Nah, ketika Kubur Raya mulai terbentuk 17 Juli itu, semuanya dengan sukacita kita, gegap gempita di mana-mana dan bersyukur. Dan barulah pada saat itu dimulailah proses dengan pejabat bupati yang menduduki sementara. Lalu tidak lama kemudian, hampir 9 bulan kemudian, digelarlah pilkada pertama Kubur Raya pada bulan Agustus sampai November pada saat itu. Dan saat itu ketika Kubur Raya sudah terbentuk, banyak yang pengen jadi bupati. Pada saat kita berjuang Kubur Raya, saya tidak tahu siapa yang ini. Ternyata setelah jadi Kubur Raya, barulah banyak yang pengen, baru bermunculan calon-calon yang pengen jadi bupati Kubur Raya. Tidak masalah, karena itu adalah hak demokrasi. Bahkan saya pun hampir tak dapat partai saat itu. Tidak ada partai karena sudah habis semuanya. Nah, bapak-bapak masih ingat semuanya, tapi saya tetap ikhlas. Tidak apa-apa, kalau memang tidak bisa, tidak masalah. Yang penting kita ibadah. Kita sudah berjuang 3 tahun, dan saya juga terus kesana kemari. Bagi saya yang penting bisa membahagiakan sudah merupakan kebahagiaan. Tapi alhamdulillah keajaiban turun. Ternyata ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan pada saat itu calon independen, calon perseorangan pertama kalinya di Indonesia. Dan alhamdulillah saya juga luar biasa tidak menyangka masyarakat di seluruh penjuru Kubur Raya, termasuklah yang di Desa Kubu ini, luar biasa menyerahkan dukungan KTP-nya, sehingga saya memenuhi syarat untuk menjadi calon bupati ketika itu. Dan kita mengukir sejarah Indonesia dengan menjadi bupati independen pertama di Indonesia. Ini yang saya maksudkan ceritanya adalah nilai.
nilai bahwa segala sesuatu yang kita jalankan dengan ikhtiar penuh, dengan niat dan tekad bukan untuk diri kita, tapi untuk kebahagiaan orang banyak dan generasi, semua rumah tangga kita harus yakin, kokoh, dan semuanya kita yakinkan bahwa ini akan membawakan sebuah barokah bagi kita bersama. Sampai 2 kali putaran ketika itu, alhamdulillah akhirnya saya mampu memimpin Kuburaya. Dan saat itu karena sudah banyak diskusi, sudah banyak sekali harapan-harapan yang luar biasa dari rakyat Kuburaya di sana sini. Kita tahu dulu jalan, jembatan dan sebagainya, sekolah, sarana kesehatan dan berbagai kegiatan semuanya masih serba minim. Saya sadar betul dengan luas wilayah Kuburaya yang hampir 80 kali luas kota Pontianak ini, dan tentu saya sadar betul banyak desa-desa kita yang masih serba kekurangan dari berbagai sarananya. Dan itulah makanya banyak yang menitipkan pesan kepada saya saat itu, termasuk Pak Alang juga almarhum, bahwa saya harus lebih berpihak kepada rakyat, mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan elit-elit dan pejabat-pejabat di Kuburaya. Itu saya penuhi, itu saya tunaikan dengan bukti saya di mana-mana kabupaten baru selalu yang dibangun selain kantor bupati adalah kantor DPRD, dan selain itu adalah rumah jabatan bupati, wakil bupati, sekda dan ketua DPRD dimanapun kabupaten baru. Tapi di Kuburaya semua itu dananya kita alihkan semua, tidak kita bangun, kita alihkan untuk percepatan di seluruh penjuru kampung di Kuburaya. Kalau kita bangun di tempat mungkin 70-80 miliar dananya, dan disitulah letaknya saya mendapatkan nilai dari almarhum Pak Alang. Beliau pesan kepada saya, berikan yang terbaik untuk rakyat, dan juga saya memenuhi janji itu, alhamdulillah. Dan bahkan sampai saya periode 2 periode ini tidak saya bangun-bangun rumah jabatan. Biasanya Bu, rumah jabatan megah itu setidak-tidaknya nilainya mau 20 miliar. Kalau dibangun 4 rumah tentu nilainya bisa 70-80 miliar. Dan duit itu saya bilang tidak pentinglah saya bangun rumah jabatan, karena bagi saya yang penting membahagiakan rakyatnya dulu di seluruh penjuru, termasuk di kecamatan Kubu ini. Karena saya katakan malu sebagai pejabat kita ketika kita melihat di sana sini masih banyak infrastruktur yang babak belum dan tak bisa dibangun. Disitulah saya mau ngajak semua elit-elit agar mau ngalah dengan rakyatnya, terlalu ngalah dulu. Tidak penting rumah yang mewah, yang megah. Tidak ada hubungannya orang yang sakit bisa sembuh nengok rumah bupati yang megah, ya Bu ya. Tidak bisa juga petani yang susah nanam, yang petani nelayan lalu bisa lebih baik hidupnya gara-gara rumah jabatan bupati dan wakil bupati, Bu ya. Nah, makanya saya melihat mana yang lebih penting. Saya tentu juga sadar setiap waktu, setiap malam kita juga berdoa, dan terbayang semuanya wajah dan juga bayangan seluruh kampung-kampung di seluruh penjuru Kuburaya. Bagaimana kondisi-kondisinya, bagaimana kegiatannya, dan semua yang terkait dengan generasi anak-anak kita, agar selamat semuanya, agar semuanya hidup layak, rumahnya layak huni, dan dia bisa hidup sehat. Karena saya selalu katakan, tanggung jawab seorang pemimpin itu mulai dari anak dalam kandungan, itu sudah jadi tanggung jawab saya juga, untuk menjaga agar cabang bayi ini sehat, janin ini sehat, ibunya sehat, melahirkan juga selamat, dan insya Allah tumbuh dengan baik besar, nanti juga hidupnya layak, dan insya Allah rumah tangganya bahagia. Amin. Inilah langkah-langkah perjuangan kita. Makanya saya pun tidak bangun kantor DPRD Kuburaya yang sudah dibeli lahannya, tapi tidak saya bangun-bangun Bu, sampai saya habis periode kedua. Membangun itu membutuhkan dana paling tidak 80 miliar, tambah isi-isinya mungkin bisa 85 miliar. Daripada membangun itu 50
BPJS dan rumah sakit gratis kepada rakyat Kuburaya. Dan itu kita buktikan Bu, bahwasanya 5 tahun ini kalaupun ada apapun di rumah sakit Kuburaya, semuanya sudah saya tanggung. Meskipun tidak ada BPJS, yang melahirkan harus sesar terpaksa, yang kemudian operasi lainnya, termasuk kalau kena diabetes luka, yang juga berobatnya kita murah, perawatan sekian bulan, alhamdulillah semuanya tidak berbiaya dan ditanggung oleh pemerintah daerah. Ini adalah satu ibadah buat kita, karena saya yakin bahwa pemerintah itu hadir justru untuk membahagiakan, untuk membuka peluang-peluang kepada rakyatnya. Makanya saudara-saudaraku sekalian di Desa Kubu, ibu-ibu semuanya, majelis taklim maupun semua yang hadir pada kesempatan ini, dan juga bapak-bapak semuanya sepuh, mari kita terus bangkitkan semangat dari awal ini, karena kita saat ini memenuhi banyak tantangan. Saya kemudian menjalankan proses 2 periode ini. Di sana sini kita melihat masih banyak hal-hal yang masih kita butuhkan, dan alhamdulillah meskipun pembangunan bisa berjalan, tapi saya sadar bahwasannya saya dan kita semua saat ini melihat tentu juga percepatan-percepatan yang kita butuhkan. Makanya saya kemudian hari ini hadir sebagai calon gubernur Kalimantan Barat. Saya tanya dulu sama ibu-ibu dan bapak sekalian, kira-kira saya ini pantas tak jadi gubernur Kalimantan Barat? Benar nih? Pantas tak Bu? Yakin tak saya jadi gubernur? Yakin? Yakin ya? Ini yakin-yakin benar enggak nih? Insya Allah, kalau bapak-bapak yakin, ibu-ibu yakin, itu yang paling utama dulu. Sebuah keyakinan perjuangan sama dengan kita dulu. Doakan dengan keyakinan, doakan dengan tidak setengah hati. Insya Allah energi itu akan mengelilingi dan akan membuat segala sesuatu jalan terbaik bagi kita. Saya kemarin Ibu mau calonkan jadi gubernur. Setelah keliling Kalimantan Barat, saya keliling berbagai kabupaten yang ada di Kalbar, ya. Dan harapan-harapan mereka bagaimana agar banyak praktik baik di Kuburaya yang bisa ditiru dan diterapkan di Kalimantan Barat ini. Mulai dari tata kelola desa sampai kepada rumah sakit yang gratis tidak berbiaya, dan sampai kepada menjamin BPJS untuk semua warganya tanpa terkecuali. Alhamdulillah mendapat sambutan dan respon yang baik dari berbagai masyarakat, termasuk dari banyaknya majelis-majelis taklim di Kalimantan Barat dan juga berbagai kelompok-kelompok ibu-ibu yang ada di berbagai kabupaten. Nah, alhamdulillah, tentu saya juga sadar bahwasannya yang saya bawa adalah semua yang sudah saya kerjakan. Saya tidak pernah cerita yang saya belum lakukan. Alhamdulillah disambut respon baik, dan ketika saya maju, saya kan harus gunakan pertama independen, tapi ternyata aturannya sangat luar biasa berat. Mengingat luas wilayah Kalbar, saya kemudian bertemu dengan Pak Mulyadi PKB ini, dan beliau memberikan satu semangat yang luar biasa, keyakinan. Alhamdulillah akhirnya saya batalkan independen, saya maju lewat partai politik. Nah, ketika saya maju lewat partai politik, ternyata di sana sini saya dicekal-cekal, saya tak boleh ikut maju istilahnya. Kayaknya seperti itu, tak bisa, karena semua direbut. Saya daftar ke sini kena rebut, saya daftar ke sini kena rebut. Pokoknya gimana cara seolah-olah saya ini jangan ikut bertanding. Kita nak daftar ya ikut tanding tak boleh, ya. Jadi akhirnya teruslah ini berjalan. Nah, kemudian setelah berjalan waktu, saya juga tetap ikhtiar, tetap optimis, tetap meyakini. Tapi ketika saya mulai menyerah karena melihat bahwa semua sudah diambil Ibu, bahkan saya sempat
difitnah dan di framing yang aneh-aneh, seolah-olah saya melakukan satu tindakan yang tidak terpuji kepada orang lain, yang itu tidak jelas, persoalan belasan tahun lalu yang saya tidak tahu apa masalahnya sebenarnya, yang tidak ada hubungan langsung sebenarnya dengan jabatan saya saat itu. Jadi ini juga dalam rangka untuk menjegal supaya saya tidak bisa maju, ibu bapak. Tapi saya yakin, alhamdulillah, berkat doa-doa dari semua kalangan, termasuk mudah-mudahan dari ibu, nenek-nenek, dan juga dari bapak-bapak semua yang ada di sini juga, alhamdulillah. Keajaiban kemudian turun lagi, seolah berulang lagi kejadiannya, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan tidak perlu pakai partai yang kursi. Ingat kan bukan? Yang kemarin ribut-ribut itu, yang demo mahasiswa se-Indonesia. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi itu sama seperti dulu waktu yang independen. Keluar lagi keajaiban dari Allah SWT. Ternyata di situ peluang saya ada, karena dihitung berdasarkan suara perolehan. Suara perolehan PKB 210.000, jadi masih ada kurang hampir 50.000. Dan saya udah ada gitu pun masih juga dicekal. Ada 2 partai yang kemudian pakai suara tak bisa juga. Nah, terakhir tanggal 28 saya udah hampir nyerah. Tinggal sehari ini Pak pendaftaran. Tinggal sehari, tanggal 29. Kan pendaftaran 27, 28, 29. Subuh 28 saya pulang. Saya udah telepon sama ibu, minta jemput besok subuhnya, minta pagi-paginya, karena saya sampaikan bahwa saya ya sudahlah ikhlas kalau memang ini tidak bisa, mudah-mudahan. Tapi kalau masih di jalan, saya berdoa sebelum pulang itu kan, semoga hidupkan dan berikan kita petunjuknya. Alhamdulillah Bu, tidak nyangka saya. Begitu saya subuh itu dapat saya WA, ternyata ada yang bertanya kepada saya. Belum saya buka WA-nya selama 4 hari, bertanya, coba abang hitung baik-baik ini, dihitung baik-baik. Rupanya Bu, ada yang seolah-olah mereka tidak dilihatkan, padahal itu ada 4-5 partai yang non kursi, seolah-olah mereka itu seperti dihilang, tidak melihat gitu, sepertinya dihilangkan dari pandangan mereka. Apa mungkin karena mereka menganggap remeh dan sebagainya. Nah, sehingga ternyata setelah saya cek cukup, jumlahnya 263.000. Saya gemeteran, langsung saya turun dari pesawat, saya telepon, hari itu juga langsung berangkat ke Jakarta, dapatlah mengurus 4-5 partai itu, dan akhirnya cukup. Besok subuhnya Pak Mulyadi pulang, dan seolah-olah 1 hari itu bisa selesai. Ini kalau bukan kerja langit ini tidak mungkin rasanya, ya kan? Kita yang udah berbulan-bulan ya kerja ini ya susah mau ini kan. Alhamdulillah Bu, mudah-mudahan akhirnya 29 saya bisa daftar resmi di KPU Provinsi Kalimantan Barat dan menjadi calon gubernur resmi untuk Provinsi Kalimantan Barat. Hidup pemuda! Yang saya ceritakan ini, maksud saya hikmahnya adalah kesombongan, keangkuhan, merasa diri kita hebat, merasa diri kita punya harta, bisa menjegal, bisa membuat semua. Karena saya sempat diolok-olok, biar dia muda tuh keliling-keliling, nggak apa-apa, nanti partainya kita ambil, karena dia tidak banyak duitnya. Karena saya bukan bupati yang kaya raya, karena saya bukan berniat jadi bupati untuk kaya raya, dan saya juga bukan untuk menumpuk harta. Makanya justru aneh Bu, kalau ada bupati yang kaya raya itu bupati aneh namanya, ya kan? Jadi saya ingin sampaikan, kesombongan, keangkuhan itulah hikmahnya. Allah tunjukkan pada orang yang sombong, angkuh, bahwasanya kekuasaan itu masih ada, yaitu Allah SWT, yang sedikit saja kita pertolongan Allah itu ditunjukkan kepada saya.
ternyata memang pertolongan Allah itu sangat dekat Pak, kita nggak sadar. Dan saat itulah saya merasakan luar biasanya. Insya Allah mudah-mudahan ini tanda-tanda baik bahwa saya masih diberikan restu dan masih diberikan peluang dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin Kalimantan Barat. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan Bu ya. Amin. Mudah-mudahan tanda-tanda baik. Bayangkan kalau secara normal itu rasanya tidak masuk akal. Kalau secara normal, tapi semua seolah-olah bisa terjadi. Inilah yang kemudian menjadikan saya justru hari ini lebih yakin dan semangat. Semoga Bapak Ibu sekalian, kita berjuang ini bukan sekedar hanya untuk kekuasaan dan bukan hanya sekedar untuk gagah-gagahan. Makanya saya dari dulu selalu memberikan nilai bagaimana kita mengutamakan hajat hidup rakyat banyak di Kuburaya ini. Dan alhamdulillah dengan begitu, makanya hari ini saya mohon maaf, saya ingin tegaskan bahwasannya selama ini kenapa saya maju sebagai calon gubernur, karena pemerintah provinsi selama ini seolah-olah bukan sebagai orang tua yang memperkuat kabupaten kota, seolah-olah berjalan sendiri, hanya mengerjakan jalan status provinsi. Cari di Kecamatan Kubuni mana anggaran jalan jembatan yang dibangun oleh pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Cari Pak, cari. Saya ingin cari semua. Tidak ada, karena di sini statusnya adalah jalan kabupaten semuanya, jalan desa. Makanya saudara-saudaraku semuanya, ibu-ibu, bapak sekalian, 5 tahun ini benar-benar Kuburaya seolah-olah dibiarkan, padahal di depan mata semuanya yang ada. Akhirnya saya harus banyak mengalah. Tiap tahun 5 kantor dinas belum saya bangun, masih kontrak, karena terus kalah dengan jalan-jalan yang ada di Kuburaya ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, ini bukan soal saya kecewa pribadi, tapi ini soal hak masyarakat. Kita semua bayar pajak motor mobil kan Pak Bu? Bayar pajak motor mobil itu hampir 2 triliun duitnya masuk ke provinsi, dan itu semua 70% masuk ke pemerintah provinsi. Makanya hak-hak masyarakat Kuburaya mungkin setahun bisa setor hampir 200 miliar, tapi apa yang kembali ke Kuburaya, mohon maaf, saya ingin sampaikan inilah sebuah perjuangan. Jadi saya bukan apa-apa, saya ingin membela dan ingin berjuang bagaimana kita menjemput hak-hak rakyat Kuburaya yang seharusnya bisa dikembalikan dan dilayani dengan baik di Kuburaya ini. Makanya saya mengajak ibu-ibu dan bapak sekalian, ayo kita berjuang bersama. Untuk apa? Bukan untuk saya pribadi, untuk kita menjemput hak-hak agar dikembalikan dan dipercepat pembangunan yang ada di Kuburaya ini, baik jalan, jembatan, dan sarana-prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Dan saya juga bertekad, karena untuk rumah sakit Kuburaya saya sudah mampu bersama Pak Marijan, ini Mbak Marijan, ya, Mbak Marijan Merapi ya Pak, saktinya sama nih. Saya sudah bisa membebaskan biaya. Nah, saya bertekad, mohon doanya dari ibu-ibu semua, karena saya tahu banyak masyarakat kita di seluruh penjuru Kalimantan Barat ini yang betul-betul menangis dan menjerit di mana-mana, sulit dan berat. Karena itu saya bertekad bahwasannya ke depan tidak hanya rumah sakit Kuburaya, tapi seluruh rumah sakit daerah di Provinsi Kalbar ini akan kita bantu dengan bantuan keuangan agar operasionalnya itu sama kita bisa gantikan mentraktir rakyat di seluruh penjuru Kalimantan Barat. Dan rumah sakit Sudarso yang dikelola oleh Provinsi Kalimantan Barat, insya Allah doakan saya Bu, bismillah, kita akan hilangkan itu biaya di IGD, biaya kamar, biaya operasional, biaya ICU, biaya operasi, sehingga semuanya tidak perlu rakyat harus keluar biaya, termasuk biaya transportasi. Kita mungkin punya keluarga yang di Kapuasulu, Melawi, Sintang, Sambas dan sebagainya.
Kadang-kadang mereka untuk ambulans saja udah harus biaya 4-5 juta untuk diantar ke Sudarso. Ini luar biasa, sangat memberikan beban yang sangat berat bagi baru soal transportasi. Ini juga akan kita hilangkan dan akan diganti oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sama konsepnya dengan yang kita lakukan di Rumah Sakit Kuburaya. Insya Allah BPJS juga yang masih tersisa ada 86.000 di Kuburaya yang belum punya sama sekali. Yang di luar JKN pusat, yang di luar PBI daerah, yang di luar BPJS Mandiri, insya Allah ini akan kita habiskan. Tidak ada lagi orang Kuburaya yang tidak pegang BPJS Kesehatan, termasuk juga BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga kemarin insentif kader posyandu, insentif guru PAUD, guru ngaji, fardu kifayah, kemudian guru honor, dan juga ke depan insya Allah saya akan berupaya berjuang tidak hanya dari Kuburaya. Bila mana saya dipercaya, saya juga akan menganggarkan dari Provinsi Kalimantan Barat sehingga dapat double semua itu dari Kuburaya maupun dari Provinsi Kalimantan Barat, termasuk juga untuk majelis taklim yang 2 tahun sekali dapat Bansos. Insya Allah saya akan anggarkan di Provinsi Kalbar sehingga tiap tahun bisa mendapatkan 1 dari kabupaten, 1 dari Provinsi Kalimantan Barat. Ini karena semua yang kita terapkan akan kita terapkan di Provinsi Kalimantan Barat, termasuk juga langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk BPJS Ketenagakerjaan seperti kemarin beberapa yang meninggal dunia, fardu kifayah dan sebagainya, alhamdulillah mendapat santunan. Insya Allah akan kita perluas pada semua yang elemen yang ada di Kuburaya. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, karena waktu terbatas saya harus berbagi, karena Koca nanti ini juga saya berikan amanah, saya ikhlaskan untuk mengabdi di Kuburaya semata-mata Bu Pak mohon doa restu untuk menjaga agar kebijakan-kebijakan seperti rumah sakit tak berbiaya seperti itu, bagaimana menjamin hal-hal yang terkait dengan layanan-layanan untuk rumah tangga, untuk pendidikan ini bisa tetap terjaga, untuk majelis taklim dan untuk semua elemen masyarakat termasuk nelayan, petani, dan untuk percepatan infrastruktur jalan jembatan yang ada di Kuburaya. Karena saya ini kan hafal Kuburaya Ibu ya, jangankan kampung desanya, Parit pun hafal kan saya. Nah, di desa transport TR pun hafal kan saya, Patok pun hafal kan saya. Makanya kalau udah nyambung seperti itu, saya mudah bantunya. Kalau misalnya jalur Kuburaya Jalan Poros dilebarkan, butuh misalnya 15 miliar, Kuburaya hanya mampu 6-7 miliar, maka saya mudah nambahkan untuk supaya tuntaskan lebih cepat jalur jalan jembatan yang ada di Kuburaya ini. Itulah cara kita, jadi bisa cepat. Nah, kalau tersambung seperti itu jadi mudah. Paling dah kalau ngagak ke sana ada urusan double lagi ya. Tidak dapat dibantu dari Kabupaten Kuburaya, masih ada kita kan di situ. Tidak dapat yang dari provinsi, masih ada Kuburaya. Kalaupun ibaratnya datang ke tempat kita, semua urusan paling tidak selesai dan lebih cepat kita bisa lakukan. Ya karena tak dapat jumpa bupati, jumpa gubernur kan, atau jumpa bupati belum bisa bantu, gubernurnya bisa bantu langsung. Jadi semuanya akan selesai dan akan memudahkan masyarakat Kuburaya juga. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian, mohon maaf ya, dan nanti tentu ya dan sebagainya akan kita ajak sama-sama membagikan semangat semuanya. Jadi yakin Bu ya? Yakin Pak ya? Alhamdulillah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Tentu saja yang saya hormati tokoh masyarakat Pak Haji Ismail beserta keluarga besar. Kemudian ada Bapak Mulyadi Tawi selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
sekaligus Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Barat, dan juga seluruh anggota PKB yang hadir hari ini sebagai partai pengusung saya, salah satunya beliau PKB dan Partai Golkar. Kemudian juga tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak Haji, Bu Haja, Pak RT, Pak RW, tadi saya lihat ada kepala desa, Bapak Ibu sekalian, Ibu Majelis Taklim, pemuda Karang Taruna, remaja masjid, serta anak-anakku semua yang saya sayangi. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia tentunya, sehingga bisa bertemu di lapangan futsal ini, di lapangan futsal Gelora Kubu. Tak lupa kita bersalawat dan salam untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita di hari akhir mendapat syafaat dari beliau. Saya ini bahagia rasanya Bapak Ibu hari ini datang kepada kita ramai yang nyambut saya sama Pak Muda. Datang ke Batu Ampar ramai juga yang nyambut kami. Datang ke Kerawang juga ramai, dan datang ke Kubu ternyata lebih ramai. Alhamdulillah, terutama ibu-ibu ini majelis taklim luar biasa. Saya kira nih saya udah tak diterima dah di Kubu Raya. Betul. Jadi ada rasa haru di sini, saya merasa oh ternyata 17 tahun bersama masyarakat Kubu Raya masih ada juga yang bersedia untuk hadir pada saat saya datang, ya Bu ya. Nah, alhamdulillah. Jadi saya sebagai salah satu calon Bupati Kubu Raya bersama wakil saya Pak Haji Marijan hari ini bisa hadir bersama Bapak Muda Mahendrawan sebagai calon Gubernur Kalimantan Barat, yang mana kami maju ini banyak yang bertanya, ngapa sih Bu Ocha ini maju dah ujung-ujung katanya. Ada yang nanya gitu. Kita tidak pernah tahu Allah kasih jalan, ternyata ada di ujung-ujung. Nah, tadi dengarkan cerita Pak Muda, Bapak Ibu, bagaimana kami mengalami badai tsunami yang luar biasa mengguncang. Mungkin kali yang lain merasa oh udah Pak Muda tak bisa maju, jadi yang lain pun udah mulai kemana-mana gitu ya ceritanya ya. Nah, tapi karena badai tsunami inilah yang akhirnya membuka jalan. Ternyata di pertengahan jalan pada saat proses pendaftaran sebagai calon Gubernur Kalimantan Barat, Pak Muda udah sempat nyerah dah Pak Bu, udah sempat nyerah dah Pak Muda. Soalnya setiap partai yang didatangi dibajak, diculik. Kemudian ada berita-berita kriminalisasi yang membuat kami merasa terguncang-guncang luar biasa. Sampai akhirnya Pak Muda bilang, udahlah Bu, saya ridho dah, saya ikhlas. Kayaknya tak ada jalan lagi saya buat maju sebagai calon gubernur. Nggak bisa lah udah nih kayaknya, udah mentok dah. Nah, kemudian Pak Muda bilang, kita kan berharap tadinya kalau saya bisa maju sebagai calon gubernur, kita berharap Kubu Raya ini terus ada yang bisa mengawal, ada yang bisa menjaga supaya berbagai program yang selama ini sudah jalan baik jangan sampai hilang. Nah, akhirnya Pak Muda pun udahlah, saya ikhlaskan lah Ibu maju sebagai calon bupati supaya Kubu Raya tetap ada yang jaga. Dan kalau saya kebalikannya, ternyata Bapak Ibu, Pak Muda kesulitan untuk maju, kalau sayanya dilancarkan luar biasa. Alhamdulillah, jadi saya ini dilamar-lamar, bukan dilamar bapak-bapak, bukan dilamar laki-laki, dilamar-lamar sama Pak Mulnya, sama dari Golkar juga, supaya mau dicalonkan sebagai calon bupati, karena mungkin mereka melihat track record saya selama ini bagaimana dari awal perjuangan Kubu Raya saya mendampingi Pak Muda masuk kampung, keluar kampung, dari belum mekar sampai udah mekar. Jadi mereka menganggap saya ini paham tentang Kubu Raya. Dan memang selama Pak Muda jadi bupati pun saya berusaha menjalankan amanah dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Semua program yang menjadi
tanggung jawab saya sebagai ketua PKK, saya usahakan tuh saya sampai ke semua kecamatan untuk bisa hadir. Program PAUD, genre, PKK, apalagi Bu? BKMT, ya. Sering kan kita ketemu ya? Hampir setiap bulan saya itu ada di berbagai kecamatan. Kalah sampai Pak Muda ada. Banyak saya yang turun. Karena banyak program di PKK yang harus saya jalankan. Nah itulah tadi, mulus jalan saya, Pak Muda berbatu-batu. Tapi alhamdulillah akhirnya Pak Muda pun dikasih jalan sama Allah Pak, Bu, untuk bisa maju. 2 hari terakhir mau penutupan pendaftaran, dalam waktu 1 hari bisa diurus semuanya. Luar biasa, ini kalau tidak kerja langit kata kami tidak bisa. Karena kami berdua ini sudah berbulan-bulan dari Jakarta. Seminggu Jakarta ngurus partai, tak dapat, balik sebentar, pergi lagi, tak bisa. Nah tapi inilah jalan, kita tidak pernah tahu ya Bapak, Ibu, takdir kita kemana arahnya, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, dan maksud Allah apa kita tinggal tunggu aja nanti. Tahu enggak? Yang penting kita jalankan dengan ikhlas, dengan ikhtiar yang kuat, dengan doa-doa. Jadi kita tinggal melaksanakan tugas dari Allah ini dengan penuh tanggung jawab dan dengan disertai doa. Makanya saya ini maju mendapat amanah yang luar biasa dari Pak Muda. Bu, kalau dipercaya oleh Allah dan masyarakat percaya, program yang udah selama ini nih harus dijaga, harus dilanjutkan, jangan sampai hilang. Tadi seperti yang Pak Muda sampaikan, bagaimana rumah sakit puskesmas kita itu tidak berbiaya. Tetapi bukan berarti tidak dibayar. Rumah sakit puskesmas, kalau ada keluarga kita dirawat harus bayar misalnya 15 juta, itu uangnya diganti sama pemerintah daerah, diganti sama Pak Muda, Pak Marijan. Makanya Pak Marijan lah yang dipilih sebagai wakil saya, supaya program yang selama ini udah beliau jalankan itu bisa terus lanjut. Mau enggak Bu? Pak, diteruskan ya programnya ya. Karena dari dulu saya pesan sama Pak Muda, memang saya kan punya latar belakang kesehatan juga. Saya bilang, kalau orang udah sakit Pak, jangan sampai disakiti lagi. Tidak, udahlah sakit masuk rumah sakit, ngambil duit dari gojek banyak, keluarnya bukan tambah sembuh, tidak. Pusing kepala. Soalnya udah apa? Gadaikan surat rumah, gadaikan surat motor, dan berobat. Begitu keluar dari rumah sakit, tak ada plusnya, tak ada duit, tambah pusing, jadi tambah sakit. Jadi saya bilang, orang sakit itu jangan disakiti. Dan duitnya tuh kalau masuk ke pendapatan daerah dipakai untuk bangun apa, malah tidak berkah dari orang sakit. Betul tidak? Makanya pada saat Pak Muda Bupati, Pak Haji Marijan sebagai Kepala Dinas Kesehatan itu berusaha untuk mengganti yang masyarakat harus bayar, tuh diganti duitnya ke rumah sakit, ke puskesmas. Alhamdulillah bisa jalan program itu. Walaupun kita tahu pemerintah harus banyak mengalah. Tidak apa-apa ngalah buat rakyat. Yang penting rakyatnya bahagia. Dan ada satu lagi yang memang menjadi cita-cita saya sama Pak Muda dari dulu. Kita maunya 100% masyarakat Kuburaya semuanya dijamin masalah kesehatannya dengan BPJS. Kita Bu, 625.000 jiwa jumlah masyarakat Kuburaya saat ini. Mungkin udah nambah lagi sedikit. Baru 520-an ribu jiwa yang punya jaminan kesehatan. Masih ada 85.000 orang warga kita di Kuburaya belum punya jaminan kesehatan itu. Nah, inilah yang jadi cita-cita saya sama Pak Marijan, harus yang 85.000 ini kita masukkan juga ke BPJS gratis. Mau enggak? Kok enggak ada yang tepuk tangannya? Apalagi hitung-hitung nih. Waktu Pak Muda kemarin kan 45.000 yang ditanggung BPJS.
Pak Muda, Pak Marijan harus menyiapkan anggaran 21 miliar untuk bayarnya. Mau bapak pakai, ibu pakai BPJS-nya, mau tidak dipakai BPJS-nya tetap harus dibayar 21 miliar itu. Nah yang 85 ribu nih berapa lagi harus disiapkan anggarannya? Saya bilang Pak Marijan cukup, Pak Marijan dihitung berapa berarti nanti kalau kita menjamin yang sisanya ini supaya BPJS ini dibayarkan. Ternyata kurang lebih 30 miliar. 37.800 satu orang sebulan. Satu rumah ditanggung rata-rata 5 orang dikali 60 bulan dikali 85.000, kira-kira 30 miliar. Saya tanya Pak Muda, gimana Pak, cukup nggak anggarannya? Cukup nggak kira-kira Pak? Bu, ya berarti harus mengencangkan ikat pinggang, kata Pak Muda. Jadi banyak yang harus dikalahkan demi menjamin masyarakat Kuburaya. Tapi tidak apa-apa, yang penting masyarakatnya bisa bahagia. Mau Bu? Mau Pak? Tentulah mau. Kita nih kalau dengar masyarakat kita ada yang sakit, WA kita minta bantu. Kalau kita tidak bisa bantu 100% rasanya sedih sekali. Kau enggak? Rasanya terbawa pikiran tidur pun. Gimana ya akhirnya itu ya mau bagi orang tuanya? Gimana ya jadi pertanyaan-tanya. Makanya program ini harus menjadi program yang utama supaya semua masyarakat Kuburaya dijamin kesehatannya. Amin. Bapak Ibu sekalian, tentunya berbagai program yang lain selama masa Pak Muda menjadi bupati akan terus kita lanjutkan. Bagaimana program infrastruktur jalan, pertanian, perkebunan, nelayan, kemudian juga program-program kesehatan, pendidikan, ekonomi, ya, pemberdayaan seperti Ibu Majelis Taklim tadi, kemudian kader-kader posyandu, kader PAUD, kader lansia, kader TB, kader kifayah, guru ngaji, semua tetap akan kita lanjutkan dan kita teruskan. Bapak Ibu sekalian, seperti Pak Muda sampaikan tadi, kalau Pak Muda semangatnya luar biasa. Udah berapa kali ngomong sampai hari ini ya, tidak hilang suaranya. Tapi semangat tuh, karena kita ini memang orang pejuang, betul enggak? Rakyat Kuburaya ini rakyat pejuang. Dari dulu saya ikut keliling 9 kecamatan luar biasa. Saya lihat masyarakat Kuburaya ini. Hidup Ibu Rosalina. Terutama yang jauh-jauh pada tingkat Batu Ampar yang luar biasa semangatnya. Kita datang ramai ibu-ibu, saya tuh sampai terharu. Soalnya Bu ada yang nanya saya, Bu Ocha katanya, Bu Ocha kalau mau kesini kami minta maaf ya, kata dia. Kenapa, kata saya? Tak bisa juga kami nerima Bu Ocha ya, kata dia. Kami udah janji sama yang lain ya. Udah kena catat dan nama kami ya. Ada nggak di sini yang itu? Ada nggak Pak? Mudah-mudahan nggak ada yang dicatat lah ya. Ya Allah sedih saya. 17 tahun sama-sama Mbak. Baru sekali dikasih seragam langsung tak mau tegur dengan saya. Jadi haruslah saya datangi satu-satu majelis taklim dua kelompok, ingatkan, ngasih pemahaman berbagai program. Kita ini ngasih program, bukan ngasih duit, ya enggak? Tapi saya suka di sini semangat ibu-ibunya ini mau pulang nerima saya nih. Selama ini yang WA biasanya sering, sekarang tak berani WA saya. Takut jadinya, siannya kata saya. Kita ini pesta demokrasi ya Bapak Ibu ya. Pesta yang harus membuat kita bahagia, jangan jadi tertekan, betul enggak? Gara-gara nak milih siapa, Bapak jadi takut. Kalau saya terserah lah ibu mau milih siapa, Bapak mau milih siapa, yang penting saya sampaikan program saya seperti ini. Nggak saya paksa untuk milih saya. Tapi mudah-mudahan kegerak hatinya setelah ketemu ya enggak? Hidup Ibu Rosalina. Luar biasa suara abang nih. Kalah saya mau teriak kayak ini tak mampu dah. Nah Bapak Ibu sekalian,
Tentunya program yang lain akan terus dilanjutkan. Kita berusaha nih bagaimana supaya seluruh masyarakat Kuburaya ini tersenyum, bahagia. Seperti tagline saya dengan Pak Haji Marijan, Kuburaya senyum, bahagia. Bahagia rasanya dengan ibu-ibu tersenyum. Benar Bu, biarpun dompet tipis, ya tak? Nah Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Saya mohon doanya, ya Bapak Ibu, saya mohon doanya, karena memang perjuangan ini masih 1 bulan lagi. Saya sama Pak Muda selama ini kalau kemana-mana berdua terus, ya enggak Bu? Kalau ada Pak Muda datang sini pasti ada saya ngenten datang, enggak Bu? Soalnya Pak Muda bilang kalau jadi istri bupati itu kemana bupatinya pergi harus tahu, supaya tahu program yang disampaikan bupati kepada masyarakat. Karena nanti istrinya lah yang nyambungkan dengan ibu-ibu, dengan masyarakat di setiap desa, di setiap dusun, supaya paham. Jadi istri pejabat itu jangan cuma yang suka-suka aja, jalan-jalan, diam-diam di rumah, nggak boleh. Harus ikut turun supaya paham berbagai program. Seperti bukannya yang saya sampaikan, apa yang saya sampaikan pada saat jadi ketua PKK itu semua dia laksanakan. Begitu saya lihat di apa tuh ada hotel baru tuh ya, di aula sana tuh luar biasa. Jadi itu seperti yang sudah kita lakukan selama kita sama-sama di liburan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kalau saya sama Pak Muda selama ini kan udah kenal ya, ada enggak yang udah pernah ke rumah saya? Belum? Siane. Siapa yang belum? Apanya yang belum? Yang udah pernah? Oh ada enggak? Nah nanti kita bawa sama yang udah pernah. Apalagi sekarang kan naik motor udah nyaman ya enggak? Walaupun ada sedikit jalan rusak masih lah, tapi masih udah bisa lah jalan pakai motor turun ke Pontianak. Mau enggak saya pulang ke rumah Bu pengajian? Mau ya Pak ya? Nah doakan ya, mudah-mudahan bisa terwujud. Ya, benar serius. Dulu waktu Pak Muda Bupati pertama, sebulan tuh bisa 4 kali saya ngundang ibu-ibu majelis taklim dari berbagai desa. Satu desa tuh saya undang ke rumah, sekali datang 300-400 orang. Kubu ya belum kesampaian datang, tidak. Tapi dari Pinang pernah, Pinang luar, Pinang dalam pernah ke rumah saya pengajian. Malah dari Sungai Asam pernah Bu, naik motor tambang, 3 motor dia pakai ke rumah. Waktu itu pengajian. Nah waktu Pak Muda Bupati kedua, program ini udah jalan, udah 2 desa saya undang waktu itu. Setelah Pak Muda dilantik bulan Februari, saya mulai mengundang ibu majelis taklim 2 kelompok baru. Tidak lama Covid pula. Tahu kan Covid kemarin? 3 tahun. Nggak bisa lah saya mengundang ibu-ibu ke rumah. Karena kita terbatas, tak boleh ngumpul ramai-ramai, tidak. Nah, akhirnya program itu nggak bisa diteruskan. Setelah Covid tinggal 2 tahun masa pemerintahan Pak Muda yang harus banyak fokus. Bagaimana mengembalikan berbagai program yang tadinya karena Covid ditunda, mengalah. Akhirnya programnya tidak dijalankan, dilakukan terakhir 2 tahun terakhir itulah baru mulai bisa. Baiklah Bapak Ibu, karena masih ada 2 orang nih yang akan bicara, saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Tolong sampaikan sama saudara yang lain Ibu, ibu-ibu majelis taklim, walaupun tak milih bocah, tapi jangan silaturahim putus, betul enggak? Kenapa? Jangan gara-gara beda pilihan lalu dapat teguh pula sama bocah gitu ya. Bocah tetap kayak dulu Mbak, ada nggak Bu berubah saya Bu? Lihat dekat-dekat Bu. Hah? Ada yang berubah nggak Bu saya? Saya bilang Pak Muda, jangan-jangan saya tumbuh tarik di sini, jadi orang takut lah sama saya. Enggak. Tidak Bu. Salam buat yang lain ya Bu. Sampaikan enggak apa-apa, bocah masih kayak dulu gitu. Nomor handphone aja masih yang dulu, tidak. Jadi jangan lupa ya Pak Bu, tanggal 27 November satu-satunya yang pakai kerudung, satu-satunya perempuan, nomornya nomor 1, paling gampang lah. Nggak bisa baca nama saya, nama Pak Marijan, gampang lihatnya yang satu-satunya pakai kerudung.
Saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ya Bu. Kalau ketemu di jalan ditegur ya Bu. Bu Ocha, kalau ini yang dari kubu nih, yang dari dusun ini, kita maklumlah gitu kalau udah ketemu nih, mungkin saya lupa lagi nih. Soalnya sama semua mukanya nih. Nah kan, muda semua kata Pak Muda. Jadi tolong ditegur. Oke? Nah kita doakan bersama masyarakat di Desa Kubuni rezekinya lancar, sehat selalu dalam lindungan Allah, dan semua keinginannya bisa terkabul. Amin ya robbal alamin. Baiklah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penyampaian dari Ibu Rosalina selaku calon Bupati Kuburaya. Untuk acara selanjutnya penyampaian dari Bapak Haji Marijan selaku calon wakil Bupati Kuburaya. Waktu dan tempat kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang semua. Yang saya hormati calon gubernur Kalimantan Barat, yang saya hormati calon Bupati Kabupaten Kuburaya, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak Mulyani dari DPW PKB Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus sebagai anggota DPRD Kabupaten DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Ibu-ibu majelis taklim, Ibu RT, RW, dusun yang hadir juga pada hari ini. Saya tidak lama Bu, karena waktunya nanti jam 5.30 itu mungkin maghrib. Saya sebentar yang menjelaskan sedikit yang berkenaan dengan gratis tadi udah oleh Pak Muda dengan Bu Rosalina. Ibu sudah merasakan, Pak Haji Ismail mungkin keluarganya sudah merasakan juga tentang pelayanan gratis. Ini kami berdua ini Bu hanya meneruskan perjuangan Pak Muda. Perjuangan Pak Muda dan perjuangan saya dan perjuangan Ibu Rosalina. Tidak ada rumah sakit di Indonesia ini yang gratis. Tidak ada, baru di Kuburaya. Boleh cek ya? Tidak ada. Ini Bapak Rizal. Kemudian puskesmas yang terdekat sini tidak ada di Kalumpar Ibu yang gratis. Ya baru di Kuburaya dengan KTP Kuburaya. Nak melahirkan pun 10 kali, 15 kali gratis. USG gratis, sunat gratis, hitanan gratis, semuanya gratis selama bisa dilakukan di puskesmas dan rumah sakit Kabupaten Kuburaya. Kemudian selanjutnya saya sampaikan, mohon maaf agak cepat saya ngomong Bu karena waktu. Yang selanjutnya saya sampaikan dengan PBI daerah atau Jamkesmas atau Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah. Pak Muda kemarin dengan saya memberikan uang 21 miliar untuk orang-orang yang tidak mampu, yang bermasalah diberikan jaminan kesehatan daerah sebesar 21 miliar di tahun ini. Kami kalau jadi diberikan semua, tidak ada orang Kuburaya yang tidak punya BPJS. Setuju? Pasti setuju. Itu duitnya datang sampaikan oleh Bu Rosalina tadi 30 miliar. Artinya nanti bertambah dengan 51 miliar. Ini dengan cara dengan kami metode teknik nanti kami yang berbuat. Kemudian selanjutnya ibu bapak sekalian di sana tuh orang yang calon tuh mereka uang 200 satu suara, nggak usah dikuburi. Saya udah keliling kemarin Seruan 2, Seruan 3, Sungai Selamat, Menggalang, Malang Puntung, Sepakat Baru kami keliling dah di sana. Banyak cerita, kasih duit Pak 50, 200. Kami satu orang itu ngasihkan 2.256.000, tapi bukan bentuk uang, tapi bentuknya jaminan kesehatan selama 5 tahun. Ini Bapak Rizal. Nah, kami 2 juta lebih, orang kasih 200, itu pun yang nyucuk, yang nyoblos. Bayi yang kecil-kecil dari lewat tuh kita kasihkan juga. Misalnya 5 orang dalam kakak, 5 kali 37 800 kali 60 bulan sama dengan 11 juta 5 tahun kami tanggung.
Setuju enggak? Setuju Bapak? Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya sampaikan masalah pendidikan. Banyak anak-anak daerah ini tidak bisa kuliah. Apa sebabnya? Duit, tempat. Ya dua nih. Saya jawab langsung. Kalau kami berdua jadi, akan kita berikan beasiswa gratis nanti pada orang-orang yang prestasi dan orang tidak mampu. Orang yang berprestasi, orang tidak mampu kita berikan beasiswa. Ini sudah dilakukan oleh bapak muda terdahulu. Ada orang anak-anak kuburaya yang pintar kemarin itu sudah diberikan sekolah sebanyak 30 orang dokter. Kembalilah, termasuk dokter Dwi yang di sini kemarin itu dibiayai oleh pemerintah daerah, oleh gagasan Pak Muda. Kami tinggal meneruskan nanti. Kemudian yang selanjutnya saya sampaikan, kami ada program Kartu Sakura, Kartu Sehat Santri Kuburaya. Jadi anak santri, orang Kota Pontianak, Singkawang, Sapas, Mondok, Kuburaya, kita tidak punya kakak kuburaya pasti bayar. Tapi kalau bawa kartu Sakura, kartu Sehat Santri Kuburaya, insya Allah gratis juga. Kemudian selanjutnya, di mana-mana, futsal di mana-mana, anak sekarang ini kan sudah malam siang main voli, tapi hanya tak sampai ke kecamatan, sampai di desa ya. Nah, kami nanti bikin event Bu, event tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi nanti. Jangan sampai juara di desa saja. Nanti kita berikan peluang untuk anak-anak muda. Tadi yang kedua tadi yang berkenaan pendidikan tadi, masalah rumah. Pak Muda ini sudah membuat asrama Kabupaten Kuburaya yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Jalan Sepakat 2. Di situ ada asrama. Jadi kalau duit tadi diberikan beasiswa, kalau tempatnya ada asrama Kabupaten Kuburaya. Mungkin ini penjelasan yang akan saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila kurangan. Terima kasih atas perhatian. Kami berdua insya Allah yang akan memberikan apa yang saya janjikan. Kemarin saya pergi ke Seruat 3 dengan air putih cukup jauh ya, minta puskesmas insya Allah tahun 2026 kami akan realisasikan nanti. Tahun 2026 insya Allah kami realisasikan puskesmas yang ada di, kalau tidak Seruat 2, Seruat 3 atau Sepakat Baru, biar orang sana tuh lebih dekat. Pak Muda bilang yang jauh jadi dekat, yang bayar tak bayar, yang sulit jadi tak sulit. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya sama orang Kubu ya. Nama saya Mulyadi. Orang tua saya namanya Haji Tawi. Nama saya biar tak sudah dikenal, Mulyadi Tawi. Saya asal dari Sawah, Kelapa Kedai, satu kampung kita Bu ya. Saya kalau yang ada yang kenal, saya cicit dari Kuariyek, Guru Ismail yang disebut dengan Imam Tengah. Bu, murid pertama dari Ismail Mundu yang pernah mengikuti di Kubu. InsyaAllah berkah Bu ya. Saya punya kepentingan besar bagaimana masyarakat Kuburaya ini sejahtera Bu. Jadi di kampung saya PKB akan berbuat tenaga bersama rakyat Kuburaya untuk memenangkan pasangan Rosalina dan Pak Marina. Yang memenangkan Pak Marina Rosalina dan Pak Marina angkat nomor 1. Nomor 1, kita nomor 1 Bu ya. Lihatkan di hati kita Bu. Ada belum angkat di ayo Bu. Angkat semua tangan. Angkat semua tangan kita. Satu kalian kita Bu ya. Menangkan Kuburaya. Ibu-ibu saya tanya nih, kalau yang jadi bupati perempuan ibu bangga dah? Jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dan lain-lain tak hilang, ibu suka tak kira? Ibu bapak sekalian, kehadiran Ibu Rosalina, kehadiran Pak Perijan ingin mempertahankan itulah Bu. Maka dari PKB semua tenaga
untuk supaya ini betul-betul bisa ada program usaha, ada dari Bapak Ibu sekalian, dari sejak hamil, sejak dalam kandungan itu sudah disiapkan Bu, supaya asupan gizi ibu hamil sehingga anaknya bisa lahir sehat, itu ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya tahu rata-rata ini ya, rata-rata sudah di atas 40 tahun, 40 tahun. Kita sudah rentan dengan penyakit Bu, ya. Sementara kita belum bisa nabung. Nah, ini akan disiapkan pemerintah Kuburaya untuk kita bisa berobat nanti kalau kita tak punya duit. Dengan hanya KTP kita bisa berobat Bu ya. Ya Bu, di waktu kita sudah dekat maghrib, tentang batak yang mau disampaikan. Yang pilih gubernur Pak Muda dengan Pak Jakis angkat nomor 3. Niatkan Bu, insya Allah Bu. Yang kalau Pak Muda jadi gubernur, Pak Jakis sebagainya, siapa yang bangga Pak? Siapa yang bangga? Orang Kuburaya. Insya Allah anggaran Kuburaya akan double menanjak Pak. Satu dari APBD Kabupaten, yang kedua APBD Provinsi Kalimantan Barat. Bapak Ibu jangan memikirkan bagaimana jalan bagus, bagaimana sekolah bagus, bagaimana puskesmas kita bagus. Itu urusan saya Pak, selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Bu ya, pikirkan diri kita Bu. Kita tidak tahu besok, lusa, tahun depan kita sakit, kita tidak ada. Bu ya, pancing dengan, ya kalau pilih ini ada 200. Ibu tak sakit dari mana Bu ya, tak berkah. Saya ini laksanakan Kuburaya, Bapak Kuburaya mencari negeri, walaupun Kalimantan walaupun kabur, dimulai dari pemimpin kabur, jujur, ya, takkannya kita Bu. Nah, ini coblos tangannya kena